Di hari ulang tahunku, ibu tiriku melempar segepok uang dan berkata, "Anggap ini hadiah ulang tahunmu. Mulai hari ini, kamu urus dirimu sendiri. Aku bukan ibumu." Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengambil uang itu perlahan. Kemudian aku mengeluarkan sebuah map tebal yang sudah kusimpan selama bertahun-tahun, dan menyerahkannya padanya. "Iya, aku tahu, Bu, dan ini aku ada hadiah spesial untukmu," kataku tenang. Dia membukanya. Dan saat melihat isinya, wajahnya langsung pucat histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan rumah mewah itu terasa mencekam dan dingin, sangat kontras dengan hiasan ulang tahun sederhana yang terpasang di dinding. Hari itu adalah tanggal 27 November, tepat 25 tahun usia Sabrina. Tidak ada pesta meriah, tidak ada tamu undangan dari kerabat jauh, dan tidak ada gelak tawa bahagia layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Hanya ada Sabrina yang duduk diam di ujung meja makan, mengenakan gamis berwarna biru muda dengan jilbab yang senada, menatap nanar pada kue ulang tahun kecil di hadapannya. Lilin di atas kue itu sudah meleleh hampir habis, namun belum ada satu orang pun yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Di hadapan Sabrina, duduk Ibu Winda dan anak perempuannya, Mawar. Ibu Winda tampak anggun dengan pakaian bermerek dan perhiasan emas yang melingkar di leher, serta pergelangan tangannya. Wajahnya dipulas makeup tebal yang menyembunyikan kerutan halus di sudut matanya, namun tidak bisa menyembunyikan tatapan tajam penuh kebencian yang ia arahkan kepada anak tirinya. Di sebelahnya, Mawar sibuk memainkan ponsel pintarnya, sesekali melirik Sabrina dengan tatapan jijik seolah-olah keberadaan Sabrina di ruangan itu adalah sebuah noda yang mengganggu pemandangan. Mawar, yang hanya terpaut usia 1 tahun lebih muda dari Sabrina, selalu merasa dirinya adalah putri tunggal di rumah ini sejak ayahnya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Keheningan yang menyesakan itu akhirnya pecah ketika Ibu Winda berdeham keras. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas tatakan, menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Sabrina mengangkat wajahnya, menatap wanita yang seharusnya menjadi sosok ibu pengganti baginya. Namun, selama bertahun-tahun, wanita itu lebih mirip sipir penjara daripada seorang ibu. Ibu Winda merogoh tas tangannya yang berharga puluhan juta rupiah, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Tanpa basa-basi, ia melemparkan amplop itu ke tengah meja, tepat di depan wajah Sabrina. Amplop itu mendarat dengan suara gedebuk yang cukup keras, membuat nyala api lilin di kue ulang tahun Sabrina berkedip pelan. Ibu Winda mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Sabrina dengan mata menyipit. Suaranya terdengar rendah, dingin, dan penuh dengan racun. Ia berkata bahwa hari ini adalah hari terakhir Sabrina bisa menikmati atap rumah ini. Menurut Ibu Winda, kewajibannya untuk menampung Sabrina sudah selesai tepat saat Sabrina menginjak usia 25 tahun. Ia menunjuk amplop coklat di meja itu dengan dagunya yang lancip. Di dalam amplop itu ada uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Ibu Winda menyebut uang itu sebagai pesangon atau hadiah ulang tahun terakhir darinya. Ia mengatakan kalimat itu dengan nada yang sangat menghina, seolah-olah 5 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar bagi orang sekelas Sabrina, namun hanyalah uang receh bagi dirinya. Mawar yang sejak tadi diam akhirnya tertawa pelan. Tawanya terdengar merdu namun menyakitkan di telinga Sabrina. Mawar meletakkan ponselnya dan ikut memanaskan suasana. Ia berkata bahwa uang 5 juta itu sudah sangat lumayan untuk menyewa kamar kos petak di pinggiran kota. Mawar menambahkan bahwa Sabrina harus bersyukur, karena ibunya masih berbaik hati memberikan uang saku. Menurut Mawar, seharusnya Sabrina sudah diusir sejak hari pemakaman ayah mereka 5 tahun lalu. Mawar menatap Sabrina dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mencibir penampilan Sabrina yang tertutup dan sederhana. Baginya, Sabrina tidak pantas tinggal di rumah megah peninggalan ayahnya ini. Sabrina mendengarkan semua cacian itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak marah. Bertahun-tahun hidup di bawah tekanan Ibu Winda dan Mawar, telah melatih mentalnya menjadi sekeras baja. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. Ia ingat betul bagaimana perlakuan mereka berubah drastis sejak ayahnya meninggal. Dulu, saat ayahnya masih ada, Ibu Winda dan Mawar selalu bersikap manis di depan ayahnya, namun menusuk di belakang. Kini, tanpa ada lagi sosok pelindung, mereka menunjukkan wajah asli mereka yang serakah dan kejam. Namun, Sabrina bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Di balik diamnya, ia menyimpan sebuah rencana besar yang telah ia susun rapi selama bertahun-tahun. Dengan gerakan perlahan dan tenang,
Sabrina mematikan lilin di kue ulang tahunnya dengan jari, membiarkan asap tipis mengepul ke udara. Ia kemudian mengulurkan tangannya mengambil amplop coklat berisi uang 5 juta itu. Ia membuka sedikit ujung amplop, mengintip isinya, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum terima kasih, melainkan senyum penuh arti yang sulit ditebak. Ia menutup kembali amplop itu dan meletakkannya di sisi kanan meja. Ibu Winda dan Mawar saling berpandangan, bingung melihat reaksi Sabrina yang begitu tenang. Mereka mengharapkan Sabrina akan menangis, memohon agar tidak diusir, atau setidaknya marah-marah. Namun, ketenangan Sabrina justru membuat suasana menjadi aneh dan tidak nyaman. Sabrina kemudian membungkuk sedikit, mengambil sebuah tas kerja lusuh yang ia letakkan di bawah kakinya sejak tadi. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Map itu terlihat sangat resmi dan penting. Sabrina meletakkan map itu di meja, mendorongnya perlahan ke arah Ibu Winda, tepat di tempat Ibu Winda tadi melempar uang. Suara gesekan map dengan permukaan meja marmer terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Sabrina menatap mata ibu tirinya lekat-lekat. Sorot matanya kini tidak lagi redup, melainkan tajam dan penuh percaya diri. Sabrina berkata dengan suara yang stabil dan jelas. Ia mengucapkan terima kasih atas uang 5 juta tersebut, dan akan menerimanya dengan senang hati. Kemudian, ia menunjuk map biru itu dan berkata bahwa ia juga memiliki hadiah spesial untuk Ibu Winda. Ia meminta Ibu Winda untuk membuka map itu dan membacanya dengan teliti. Nada bicara Sabrina sangat sopan, namun ada penekanan yang kuat pada setiap katanya yang membuat bulu kuduk Mawar meremang. Ibu Winda mendengus remeh. Ia berpikir bahwa Sabrina mungkin memberikan surat permohonan maaf atau surat wasiat bodoh. Dengan gerakan malas dan angkuh, Ibu Winda meraih map biru itu. Tangan Ibu Winda yang penuh cincin emas membuka sampul map tersebut. Lembar pertama dokumen itu terlihat sangat rapi dengan kop surat resmi dari sebuah firma hukum ternama di ibu kota. Mata Ibu Winda mulai memindai baris demi baris tulisan di kertas itu. Awalnya, senyum sinis masih tersungging di bibirnya. Namun, detik demi detik berlalu, senyum itu perlahan memudar. Wajahnya yang tadi merah merona karena blush on, kini perlahan berubah menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak lebar, seolah-olah bola matanya hendak keluar dari kelopaknya. Tangannya mulai gemetar, membuat kertas yang dipegangnya ikut bergetar hebat. Di bagian paling atas dokumen itu, tertulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal dan digaris bawahi, sertifikat kepemilikan tunggal dan surat kuasa penuh atas nama Sabrina Putri setelah usia 25 tahun. Isi dokumen itu menyatakan fakta yang selama ini tersembunyi rapat. Ayah Sabrina, sebelum meninggal, telah membuat sebuah trust fund atau dana perwalian yang sangat ketat. Seluruh aset kekayaannya, mulai dari rumah mewah tempat mereka duduk sekarang, perusahaan manufaktur yang menjadi sumber uang keluarga, hingga tanah-tanah perkebunan di luar kota, semuanya dialihkan kepemilikannya 100% kepada Sabrina tepat pada detik ia menginjak usia 25 tahun. Selama 5 tahun terakhir ini, Ibu Winda hanyalah berstatus sebagai wali pengelola sementara. Ia tidak memiliki hak kepemilikan sedikitpun atas semua harta itu. Ia hanya digaji untuk menjaga aset tersebut, sampai Sabrina cukup umur dan matang secara mental untuk mengambil alih semuanya. Dan hari itu, detik itu, masa jabatan Ibu Winda telah habis. Segala kemewahan yang ia nikmati, mobil yang ia kendarai, bahkan kursi yang sedang ia duduki, secara hukum kini adalah milik mutlak Sabrina. Ibu Winda merasa dunianya runtuh seketika. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba membaca ulang kalimat itu, berharap matanya salah lihat atau ini hanyalah mimpi buruk. Namun, tulisan hitam di atas kertas putih itu nyata dan tidak berubah. Mawar, yang melihat perubahan drastis pada wajah ibunya, menjadi panik. Ia merebut paksa map itu dari tangan ibunya dan membacanya dengan cepat. Reaksi Mawar tidak jauh berbeda. Wajahnya menegang, mulutnya terbuka sedikit karena syok. Ia menatap Sabrina dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap ibunya, meminta penjelasan. Namun Ibu Winda sudah terlalu syok untuk bicara. Sabrina masih duduk tenang di kursinya, menyilangkan kedua tangannya di dada. Ia menikmati pemandangan di depannya. Kepanikan yang terpancar dari wajah dua orang yang selama ini menyiksanya adalah kado ulang tahun terindah yang pernah ia terima. Akhirnya, waktu pembalasan itu telah tiba. Jeritan histeris Ibu Winda memecah keheningan di ruang makan yang luas itu. Ia membanting map biru tersebut ke meja, hingga beberapa lembar kertas di dalamnya berhamburan keluar. Dengan napas terengah-engah, ia menuding wajah Sabrina dengan telunjuknya yang gemetar. Suaranya melengking tinggi, menuduh Sabrina sebagai penipu ulung. Ia berteriak bahwa dokumen itu pasti palsu. Ia tidak percaya mendiang suaminya tega melakukan hal sekejam ini padanya. Menurut Ibu Winda,
Tidak mungkin suaminya menyerahkan seluruh harta kekayaan hanya kepada Sabrina, dan tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya dan Mawar. Ia menuduh Sabrina telah bersekongkol dengan orang jahat untuk memalsukan tanda tangan dan surat wasiat tersebut. Mawar yang juga tersulut emosi segera berdiri. Wajah cantiknya kini terdistorsi oleh kemarahan. Ia mengambil gelas berisi air putih di depannya, dan berniat menyiramkannya ke wajah Sabrina. Namun, dengan gerakan refleks yang cepat, Sabrina menepis tangan Mawar dengan keras hingga gelas itu terlempar dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suara pecahan kaca membuat suasana semakin tegang. Sabrina berdiri dari kursinya. Tinggi badannya yang semampai membuatnya tampak mendominasi Mawar yang kini terlihat ketakutan melihat keberanian Sabrina yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sabrina menatap Mawar dengan tajam, memperingatkan agar jangan pernah lagi mencoba menyentuhnya dengan kasar. Sabrina kemudian beralih menatap Ibu Winda yang masih terus meracau. Dengan suara lantang dan tegas, Sabrina menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ia memberitahu bahwa ayahnya tahu betul sifat asli Ibu Winda. Ayahnya tahu bahwa Ibu Winda dan Mawar tidak pernah tulus mencintai keluarga ini, melainkan hanya mencintai harta kekayaannya. Oleh karena itu, sang ayah menyusun rencana perlindungan aset ini jauh sebelum ia jatuh sakit. Syarat usia 25 tahun dibuat untuk memastikan Sabrina sudah cukup dewasa dan kuat untuk melawan kelicikan ibu tirinya. Sabrina menegaskan bahwa dokumen itu asli, sah secara hukum, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk pengacara termahal sekalipun. Mawar yang tidak terima, mencoba meraih kembali map itu. Ia berniat merobek kertas-kertas tersebut, berpikir bahwa jika fisiknya hancur, maka hukumnya pun akan batal. Namun, Sabrina sudah mengantisipasi hal itu. Ia menahan tangan Mawar dengan kuat. Sabrina berkata bahwa merobek salinan dokumen itu percuma saja, karena dokumen aslinya tersimpan aman di brankas notaris, dan salinan digitalnya sudah terdaftar di pengadilan. Tindakan Mawar justru bisa menjadi bukti tambahan atas perilaku perusakan dokumen penting. Mawar terdiam, tangannya lemas. Ia mundur selangkah, menatap ibunya dengan putus asa. Ibu Winda, yang menyadari bahwa ia tidak bisa melawan dengan kekerasan fisik, mencoba memutar otak. Ia mengubah taktiknya menjadi drama air mata. Ia mulai menangis meraung-raung, mengingatkan Sabrina tentang jasa-jasanya merawat Sabrina selama ini. Ia berkata bahwa bagaimanapun juga ia adalah ibu sambung yang telah membesarkan Sabrina. Ia memohon belas kasihan, meminta agar Sabrina tidak tega mengusir ibu dan saudaranya sendiri. Namun, air mata buaya itu tidak mempan bagi Sabrina. Hati Sabrina sudah beku oleh perlakuan kejam mereka selama bertahun-tahun. Sabrina hanya menatap datar dan memberikan ultimatum dingin. Ia memberi waktu 1 jam bagi mereka untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan barang kebutuhan pokok. Perhiasan, mobil, dan aset berharga lainnya harus ditinggal, karena semua itu dibeli menggunakan uang perusahaan yang kini menjadi milik Sabrina. Ibu Winda kembali murka mendengar ultimatum itu. Ia berteriak bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Ini adalah rumahnya, istananya, dan tidak ada yang berhak mengusirnya. Ia mengancam akan memanggil polisi jika Sabrina terus memaksanya. Tepat saat Ibu Winda menyebut kata polisi, terdengar suara ketukan pintu utama yang berat dan berwibawa. Pintu depan yang tidak terkunci itu terbuka lebar. Seorang pria muda bertubuh tegap, mengenakan setelan jas formal yang rapi, melangkah masuk dengan percaya diri. Di belakangnya, terlihat 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam. Pria itu adalah Rendra, pengacara muda kepercayaan mendiang ayah Sabrina yang selama ini diam-diam memantau perkembangan Sabrina dari jauh sesuai amanat almarhum. Rendra tersenyum sopan namun, matanya memancarkan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ia menyapa Ibu Winda dengan sebutan yang sangat formal. Rendra memperkenalkan dirinya sebagai kuasa hukum Sabrina dan pelaksana wasiat almarhum ayah Sabrina. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bersama pihak kepolisian bukan hanya untuk memastikan proses transisi aset berjalan lancar, tetapi juga untuk urusan lain yang jauh lebih serius. Ibu Winda terdiam 1000 bahasa melihat kehadiran polisi. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini kembali memucat. Mawar bersembunyi di balik punggung ibunya, gemetar ketakutan. Rendra melangkah maju mendekati meja makan, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan tumpukan berkas lain. Ia meletakkan berkas itu di samping map biru milik Sabrina. Rendra menjelaskan bahwa tim audit independen yang ia sewa telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir, tepatnya selama masa kepemimpinan sementara Ibu Winda. Rendra mulai membacakan temuan-temuannya dengan suara lantang. Ditemukan adanya aliran dana mencurigakan dalam jumlah yang sangat fantastis ke rekening pribadi Ibu Winda dan Mawar. Ada bukti pembelian barang-barang mewah, liburan ke luar negeri,
dan biaya gaya hidup hedonis yang semuanya dibebankan pada kas perusahaan dengan memalsukan laporan keuangan sebagai biaya operasional fiktif. Rendra menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar masalah keluarga, melainkan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Ibu Winda merasa lututnya lemas. Ia terduduk kembali di kursinya, seolah tulang kakinya tidak mampu lagi menopang berat badannya. Ia tidak menyangka bahwa selama ini gerak-geriknya diawasi. Ia pikir ia sudah cukup pintar menyembunyikan jejak kejahatannya. Rendra menatap tajam ke arah Ibu Winda dan berkata bahwa Sabrina berbaik hati tidak langsung menjebloskan mereka ke penjara malam ini. Sabrina hanya ingin mereka pergi dari rumah ini sekarang juga. Namun, proses hukum terkait penggelapan dana akan tetap berjalan sesuai prosedur jika mereka tidak kooperatif dalam mengembalikan aset-aset yang telah mereka curi. Polisi yang mendampingi Rendra maju selangkah, memberikan isyarat bahwa mereka siap bertindak jika Ibu Winda dan Mawar menolak untuk pergi. Situasi itu benar-benar memojokkan Ibu Winda. Tidak ada pilihan lain. Ia telah kalah telak. Hartanya hilang, kekuasaannya lenyap, dan kini ancaman penjara membayang di depan mata. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Ibu Winda berdiri. Ia menatap Sabrina dengan tatapan penuh dendam yang menyala-nyala. Ia bersumpah dalam hati bahwa ini belum berakhir. Namun untuk saat ini, ia harus menelan pil pahit kekalahan. Sabrina melihat jam dinding besar di ruang tengah. Ia berkata bahwa waktu mereka tinggal 50 menit lagi. Jika dalam 50 menit mereka belum keluar dari gerbang rumah, maka polisi akan membantu mereka keluar dengan cara paksa. Mawar mulai menangis histeris, menarik lengan ibunya, mengajak untuk segera ke kamar dan berkemas. Mereka berdua akhirnya berlari menaiki tangga dengan langkah tergesa-gesa dan panik, meninggalkan Sabrina dan Rendra di ruang makan. Setelah sosok kedua wanita itu menghilang di balik tangga, Rendra menoleh ke arah Sabrina. Tatapan tajam pengacara itu berubah menjadi hangat dan lembut. Ia bertanya apakah Sabrina baik-baik saja. Sabrina menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Ia mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih kepada Rendra yang datang tepat waktu. Sabrina kemudian menatap uang 5 juta rupiah yang masih tergeletak di meja. Ia meraih uang itu, menggenggamnya erat. Uang yang tadinya dimaksudkan untuk menghinanya, kini menjadi simbol kemenangan pertamanya. Malam itu, di ulang tahunnya yang ke-25, Sabrina tidak mendapatkan pesta meriah, tapi ia mendapatkan kembali hidupnya yang telah lama dirampas. 1 jam yang diberikan oleh Sabrina terasa berjalan begitu cepat bagi Ibu Winda dan Mawar. Di lantai atas, suasana berubah menjadi kekacauan total. Kamar tidur utama yang selama ini menjadi singgasana kemewahan Ibu Winda kini, berantakan seperti kapal pecah. Pakaian-pakaian mahal berserakan di lantai, kotak-kotak perhiasan terbuka lebar, dan laci-laci lemari telah ditarik paksa hingga terlepas dari relnya. Ibu Winda bergerak panik, menyambar apa saja yang menurutnya berharga. Keringat dingin membasahi keningnya, melunturkan bedak tebal yang ia banggakan. Napasnya memburu, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan ketakutan yang mencekik leher. Ia mencoba memasukkan sebuah kotak berisi jam tangan berlian ke dalam tas tangannya, namun tangannya gemetar hebat hingga kotak itu terjatuh. Di kamar sebelah, Mawar menangis histeris sambil melemparkan baju-bajunya ke dalam koper besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus meninggalkan kamar yang luas dan nyaman ini. Ia menatap koleksi sepatu hak tingginya yang berjejer rapi di rak kaca, menyadari bahwa ia tidak mungkin membawa semuanya. Dengan frustrasi, ia menendang koper itu hingga terguling. Mawar merasa diperlakukan tidak adil. Dalam benaknya yang sempit, semua fasilitas ini adalah hak mutlaknya sebagai anak kesayangan, terlepas dari fakta bahwa bukan ayahnya yang bekerja keras untuk semua ini. Ia menyalahkan ibunya yang ceroboh, menyalahkan Sabrina yang licik, dan menyalahkan dunia yang tiba-tiba berbalik melawannya. Tepat ketika jarum jam menunjukkan batas waktu habis, pintu kamar mereka diketuk dengan keras oleh petugas keamanan. Suara tegas dari balik pintu memerintahkan mereka untuk segera turun. Ibu Winda mencoba mengulur waktu dengan berteriak bahwa ia belum selesai berkemas, namun petugas itu tidak peduli. Pintu didorong terbuka. 2 orang petugas keamanan wanita yang dibawa oleh Rendra masuk ke dalam kamar untuk melakukan pemeriksaan. Sabrina telah memberikan instruksi yang sangat spesifik bahwa mereka tidak boleh membawa aset perusahaan dalam bentuk apapun. Pemeriksaan itu berlangsung ketat dan memalukan. Petugas meminta Ibu Winda membuka kembali tas tangan dan kopernya. Ibu Winda menjerit protes ketika petugas mengambil kotak perhiasan dan jam tangan mewah yang baru saja ia sembunyikan. Petugas itu menjelaskan dengan nada datar bahwa barang-barang tersebut terdaftar dalam inventaris pembelian menggunakan kartu kredit perusahaan bulan lalu, sehingga statusnya adalah aset perusahaan yang harus ditinggal. Ibu Winda berusaha merebut kembali barang itu, mencakar tangan petugas,
namun ia segera ditahan. Mawar mengalami nasib serupa. Koleksi tas branded edisi terbatas yang ia peluk erat dipaksa lepas dari tangannya, karena struk pembeliannya tercatat atas nama kantor, bukan uang pribadi. Mereka hanya diperbolehkan membawa pakaian sehari-hari, perlengkapan mandi, dan barang-barang yang bisa mereka buktikan dibeli dengan uang saku pribadi yang sah, yang jumlahnya ternyata sangat sedikit. Prosesi turun tangga menjadi momen paling merendahkan bagi Ibu Winda dan Mawar. Mereka berjalan gontai menuruni anak tangga marmer yang megah itu, masing-masing hanya menyeret 2 koper besar berisi pakaian. Tidak ada lagi tas mewah di lengan mereka, tidak ada lagi dagu yang terangkat sombong. Di ujung tangga, Sabrina berdiri berdampingan dengan Rendra, menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan dingin. Sabrina tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diamnya Sabrina justru terasa lebih menyakitkan daripada 1000 cacian. Tatapan Sabrina seolah mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari keserakahan yang mereka tanam selama bertahun-tahun. Ketika pintu utama yang besar dan berat itu terbuka, udara malam yang dingin langsung menerpa wajah mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pemandangan di luar gerbang rumah. Rupanya, keributan dan kehadiran mobil polisi telah menarik perhatian para tetangga di kompleks perumahan elit tersebut. Tetangga-tetangga yang selama ini sering diremehkan dan dijauhi oleh Ibu Winda karena dianggap tidak selevel, kini berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan menatap dengan rasa ingin tahu yang besar. Lampu jalan menyorot wajah Ibu Winda dan Mawar yang sembab dan berantakan, membuat rasa malu mereka berlipat ganda. Ibu Winda berusaha menutupi wajahnya dengan rambut, menghindari tatapan para tetangga yang menghakimi. Ia bergegas menuju garasi mobil, tempat sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap terparkir. Mobil itu adalah simbol status sosialnya yang terakhir. Ia berpikir setidaknya ia bisa pergi dari tempat neraka ini dengan gaya, menggunakan mobil mahal itu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku bajunya, mencari kunci mobil, remote, yang untungnya tidak disita saat pemeriksaan di kamar tadi. Ia menekan tombol buka kunci berkali-kali, berharap mendengar bunyi bip yang familiar dan melihat lampu mobil berkedip. Namun, mobil itu tetap diam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Mobil itu mati total seolah-olah hanyalah sebongkah besi rongsokan. Ibu Winda panik. Ia menekan tombol itu makin keras, bahkan memukul-mukul kaca jendela mobil dengan kepalan tangannya, berharap pintunya terbuka. Mawar yang berdiri di sampingnya ikut bingung dan mulai merengek, bertanya kenapa mereka tidak bisa masuk. Mereka butuh kendaraan untuk pergi, mereka tidak mungkin menyeret koper-koper berat ini keluar kompleks dengan berjalan kaki. Rendra melangkah keluar dari pintu utama, mengikuti mereka ke area garasi dengan langkah santai. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet elektronik yang menyala. Rendra berdeham pelan untuk menarik perhatian mereka. Ia menjelaskan dengan nada sopan namun menyindir bahwa mobil sedan itu, sama seperti rumah dan isinya, terdaftar sebagai aset operasional direksi perusahaan. Sesuai dengan prosedur pengambil alihan aset yang sah, tim IT perusahaan telah mereset sistem keamanan mobil tersebut secara jarak jauh 5 menit yang lalu. Kunci yang dipegang Ibu Winda sudah dinonaktifkan dan tidak lagi dikenali oleh sistem mobil. Ibu Winda menatap Rendra dengan tatapan kosong, mulutnya ternganga tak percaya. Harapan terakhirnya untuk pergi dengan sedikit harga diri tersisa telah dihancurkan. Rendra menambahkan bahwa mereka dipersilakan untuk berjalan kaki sampai ke pos satpam depan kompleks, di mana biasanya banyak taksi atau ojek yang mangkal. Atau jika mereka mau berhemat, halte bus umum berjarak sekitar 1 kilometer dari gerbang perumahan. Ucapan Rendra terdengar sangat logis namun sangat kejam bagi telinga Ibu Winda yang selama ini tidak pernah menyentuh aspal jalanan tanpa alas kaki beralaskan karpet mobil mewah. Petugas keamanan rumah yang dulu sering dimaki-maki oleh Ibu Winda kini mendekat. Dengan wajah datar, petugas itu membukakan gerbang kecil di samping pagar utama, memberi isyarat agar mereka segera keluar. Tidak ada penghormatan, tidak ada ucapan selamat jalan. Hanya tatapan yang menyeratkan, keluarlah. Ibu Winda dan Mawar tidak punya pilihan lain. Dengan diiringi tatapan puluhan pasang mata tetangga yang berbisik-bisik membicarakan kejatuhan mereka, Ibu Winda dan Mawar mulai menyeret koper mereka keluar dari halaman rumah yang megah itu. Suara roda koper yang beradu dengan paving blok jalanan terdengar sangat keras di malam yang sunyi, seirama dengan hancurnya harga diri mereka. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa sangat berat. Mawar terus menangis terseduh-seduh, mengeluhkan kakinya yang sakit karena memakai sepatu hak tinggi yang tidak cocok untuk berjalan jauh. Ibu Winda berjalan di depan dengan tatapan nanar, otaknya masih berusaha mencerna bagaimana hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Di belakang mereka, gerbang besi rumah megah itu tertutup perlahan secara otomatis. Bunyi dentuman besi yang terkunci menjadi penanda akhir dari era kekuasaan Ibu Winda di istana yang bukan miliknya itu.
Sabrina, dari balkon lantai 2, menyaksikan punggung mereka menghilang di telan kegelapan malam, menutup babak pertama dari pembalasannya dengan sempurna. 3 hari setelah pengusiran itu, kehidupan Ibu Winda dan Mawar berubah drastis. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit tempat mereka biasa bergaul. Dinding rumah itu catnya sudah mengelupas, atapnya bocor di beberapa titik, dan lingkungan sekitarnya bising serta padat. Udara di dalam rumah terasa pengap karena tidak ada pendingin ruangan, hanya sebuah kipas angin tua yang berputar dengan suara berisik. Ibu Winda duduk melamun di atas kasur busa tipis di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Ia masih syok dan belum bisa menerima kenyataan bahwa ia kini miskin. Sementara itu, Mawar tidak tinggal diam. Rasa sakit hati dan dendam membakar jiwanya. Ia merasa Sabrina telah mencuri masa depannya. Dengan ponsel pintar yang merupakan satu-satunya barang mewah yang tersisa, Mawar menyusun rencana untuk menghancurkan reputasi Sabrina. Ia tahu bahwa di zaman sekarang, opini publik adalah senjata yang paling mematikan. Mawar mulai merekam dirinya sendiri. Ia mengatur pencahayaan agar wajahnya terlihat pucat dan menyedihkan. Ia bahkan sengaja tidak menyisir rambutnya dan membiarkan matanya terlihat sembab untuk menambah efek dramatis. Dalam video berdurasi 3 menit itu, Mawar berakting dengan sangat meyakinkan. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan kisah bohong yang telah ia putarbalikkan faktanya. Ia mengatakan bahwa Sabrina, kakak tirinya yang selama ini terlihat alim dan berhijab, ternyata memiliki hati iblis. Mawar menuduh Sabrina telah memanipulasi surat wasiat ayah mereka dan mengusir ibu serta adik tirinya tanpa sepeser pun uang tepat di tengah malam. Ia menggambarkan dirinya dan ibunya sebagai korban kezaliman yang teraniaya, diusir paksa dari rumah peninggalan ayah mereka sendiri, hanya karena keserakahan Sabrina. Mawar mengakhiri video itu dengan permohonan bantuan kepada netizen untuk memviralkan kebenaran versi dirinya. Video itu diunggah ke berbagai platform media sosial dengan judul yang provokatif, "Anak tiri durhaka usir ibu dan adik kandung demi harta warisan." Sesuai prediksi Mawar, video itu meledak dalam waktu singkat. Algoritma media sosial menyukai drama keluarga yang sensasional. Kolom komentar langsung dibanjiri oleh ribuan netizen yang marah. Mereka menghujat Sabrina dengan kata-kata kasar. Netizen yang tidak tahu fakta sebenarnya langsung menghakimi Sabrina. Mereka menyebut Sabrina sebagai wanita berhijab tapi berhati batu, serigala berbulu domba, dan berbagai julukan menyakitkan lainnya. Foto-foto Sabrina diambil dari akun media sosial lama dan disebarkan sebagai target kebencian. Di kantor pusat perusahaan, suasana menjadi tegang. Para karyawan mulai berbisik-bisik melihat berita viral tersebut. Rendra, yang kini resmi menjabat sebagai penasihat hukum perusahaan, masuk ke ruangan Sabrina dengan wajah khawatir. Ia menunjukkan tabletnya yang menampilkan grafik sentimen negatif publik terhadap Sabrina dan perusahaan yang terus meningkat tajam. Rendra menyarankan agar mereka segera merilis pernyataan pers resmi untuk membantah tuduhan itu. Ia juga menyarankan untuk menuntut Mawar dengan pasal pencemaran nama baik secepatnya sebelum citra perusahaan ikut hancur dan saham anjlok. Rendra tampak gelisah, ia tidak ingin Sabrina hancur oleh fitnah murahan seperti ini. Namun, Sabrina justru terlihat sangat tenang. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Tidak ada gurat kepanikan di wajahnya. Ia memutar-mutar pena di jarinya, seolah sedang memikirkan langkah catur selanjutnya. Sabrina menoleh ke arah Rendra dan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa melakukan klarifikasi dengan teks atau pernyataan resmi hanya akan membuat netizen berpikir ia sedang membela diri. Dalam perang opini, kata-kata seringkali kalah oleh bukti visual. Sabrina meminta Rendra untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Ia berkata bahwa ia akan menangani ini dengan caranya sendiri, cara yang lebih elegan dan mematikan. Malam harinya, ketika hujatan netizen sedang mencapai puncaknya, Sabrina menyalakan peralatan live streaming di ruang kerjanya. Ia menggunakan akun resmi perusahaan yang memiliki jutaan pengikut. Notifikasi live Sabrina langsung menarik perhatian ribuan orang yang sedang marah. Dalam hitungan detik, jumlah penonton melonjak drastis. Kolom komentar dipenuhi caci maki dan tuntutan agar Sabrina meminta maaf kepada ibu dan adiknya. Sabrina muncul di layar dengan penampilan yang rapi, tenang, dan berwibawa. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang tertekan. Sabrina tidak menyapa penonton dengan basa-basi. Ia tidak meminta maaf, dan ia tidak juga marah. Ia hanya menatap lensa kamera dan berkata singkat, "Kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar. Silakan nilai sendiri." Setelah kalimat itu, Sabrina menyingkir dari layar dan mengganti tampilan live streamingnya dengan sebuah rekaman video.
Itu adalah rekaman CCTV ruang makan dari sudut pandang atas yang sangat jelas, lengkap dengan suara audio yang jernih. Rekaman itu memutar kejadian di malam ulang tahunnya secara utuh, tanpa potongan. Seluruh dunia bisa melihat dengan jelas bagaimana Ibu Winda dengan sombongnya melemparkan uang 5 juta ke wajah Sabrina. Mereka bisa mendengar suara Ibu Winda yang menghina dan mengusir Sabrina dengan kata-kata kejam, "Anggap ini pesangon. Mulai hari ini kamu urus dirimu sendiri." Mereka juga bisa melihat Mawar yang tertawa mengejek di samping ibunya, sama sekali tidak terlihat seperti korban yang menderita. Rekaman berlanjut ke momen ketika Sabrina menyerahkan map biru dengan sopan, dan reaksi panik serta serakah Ibu Winda dan Mawar setelah mengetahui isi map tersebut. Dampak dari video itu sungguh instan dan luar biasa. Kolom komentar yang tadinya bergerak cepat dengan hujatan, tiba-tiba berhenti sejenak, seolah netizen sedang menahan napas karena syok. Kemudian, arus komentar berubah arah 180 derajat. Hujatan kepada Sabrina lenyap, digantikan oleh permintaan maaf dan rasa malu dari netizen yang sadar telah salah menilai. Kemarahan publik kini berbalik menyerang Mawar dan Ibu Winda. Komentar-komentar baru bermunculan, ternyata ibunya yang jahat. Mawar aktingnya jago banget, padahal aslinya ular. Gila, dilempar uang 5 juta masih sabar, Sabrina malaikat banget. Sabrina membiarkan video itu berputar sekali lagi untuk memastikan semua orang paham konteks sebenarnya. Ia kemudian menutup sesi live itu dengan sebuah kutipan tulisan di layar hitam, "Fitnah bisa berlari cepat, tapi kebenaran akan selalu menunggunya di garis finish." Ia mematikan kamera. Di rumah kontrakan yang sempit, Mawar membanting ponselnya ke lantai hingga retak. Ia menjerit frustrasi membaca komentar-komentar yang kini menyerangnya habis-habisan. Akun media sosialnya dibanjiri teror. Rencananya untuk menghancurkan Sabrina justru menjadi bumerang yang menghancurkan sisa-sisa reputasi yang ia miliki. Sabrina telah memenangkan perang ini tanpa perlu mengotori tangannya sedikitpun. Matahari siang itu bersinar sangat terik, seolah ingin membakar atap seng rumah kontrakan sempit yang kini dihuni oleh Ibu Winda dan Mawar. Udara di dalam ruangan terasa begitu pengap dan lembab, bercampur dengan bau selokan yang menyengat dari luar jendela yang tidak bisa ditutup rapat. Kipas angin tua yang berkarat di sudut ruangan berputar dengan suara berderit yang menyakitkan telinga, seakan sedang meronta kelelahan, namun angin yang dihasilkannya sama sekali tidak mampu mengusir hawa panas yang menyekap mereka. Ibu Winda duduk bersandar di dinding yang catnya sudah mengelupas, menampilkan bercak-bercak jamur kehijauan. Keringat membasahi daster lusuh yang ia kenakan. Sudah 2 minggu berlalu sejak mereka diusir dari istana kemewahan itu, dan setiap detiknya terasa seperti penyiksaan yang tak berujung bagi wanita yang terbiasa hidup bak ratu ini. Di hadapan Ibu Winda, terhampar beberapa tas tangan dan sepatu yang berhasil mereka selamatkan saat pengusiran. Mawar sedang sibuk memoles salah satu tas kulit berwarna hitam dengan kain lap, berharap tas itu terlihat mengkilap dan baru. Hari ini adalah hari penentuan nasib mereka. Uang tunai yang mereka miliki sudah menipis, nyaris habis tak bersisa untuk membeli makan dan membayar listrik token yang sudah berbunyi titit sejak pagi tadi. Harapan satu-satunya adalah menjual barang-barang branded sisa kejayaan masa lalu ini ke toko barang bekas mewah di pusat kota. Mawar meyakinkan ibunya bahwa tas-tas ini bernilai puluhan juta rupiah dan cukup untuk menyambung hidup mereka beberapa bulan ke depan, atau bahkan untuk menyewa apartemen studio yang lebih layak. Dengan sisa uang receh terakhir, mereka nekat pergi ke pusat kota menggunakan angkutan umum yang berdesak-desakan. Ini adalah pengalaman pertama Ibu Winda naik angkot seumur hidupnya. Bau keringat penumpang lain, asap rokok sopir, dan guncangan kendaraan membuat perutnya mual hebat. Ia menahan napas sepanjang perjalanan, memeluk tas-tas itu erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Sesampainya di toko barang mewah Prelovet yang dulu sering ia kunjungi sebagai pembeli VIP, Ibu Winda mencoba menegakkan kepalanya. Ia berjalan masuk dengan gaya angkuh yang dipaksakan, berharap pemilik toko masih mengenalinya dan memberikan pelayanan istimewa. Namun, realitas menamparnya dengan keras begitu ia melangkah masuk. Pemilik toko, seorang wanita parubaya yang bermata jeli, menyambut mereka dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi senyum ramah atau tawaran minuman selamat datang. Ibu Winda meletakkan tas-tas itu di meja kaca dengan percaya diri, menyebutkan harga jual yang tinggi. Pemilik toko itu hanya diam, memakai sarung tangan putih, dan mulai memeriksa tas tersebut dengan teliti menggunakan kaca pembesar dan senter khusus. Ia memeriksa jahitan, logo logam, hingga nomor seri di bagian dalam tas. Semenit kemudian, pemilik toko itu melepaskan sarung tangannya dan mendorong tas-tas itu kembali ke arah Ibu Winda dengan kasar. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima barang rongsokan. Ibu Winda terbelalak marah, merasa dihina. Ia bersikeras bahwa tas itu asli, dan ia membelinya di butik resmi luar negeri. Namun, pemilik toko itu tertawa sinis.
Ia menjelaskan dengan detail bahwa tas-tas yang dibawa Ibu Winda adalah barang palsu kualitas super alias KW premium, bukan barang asli. Jahitannya tidak rapi, jenis kulitnya berbeda, dan kode serinya tidak terdaftar di database merek tersebut. Ibu Winda ternganga tak percaya. Selama ini ia memang sering meminta tolong teman sosialitanya untuk membelikan barang saat mereka ke Eropa, dan ternyata ia telah ditipu mentah-mentah oleh temannya sendiri selama bertahun-tahun. Tas yang ia kira investasi ratusan juta, ternyata hanya sampah tak berharga. Mawar mencoba menawarkan tas lain yang ia yakin asli, namun pemilik toko menanyakan sertifikat keaslian dan struk pembeliannya. Mawar terdiam. Semua sertifikat itu tertinggal di brankas rumah lama dan kini menjadi aset sitaan perusahaan Sabrina. Tanpa sertifikat, tas asli pun dihargai sangat murah, tidak lebih dari harga tas pasar biasa. Mereka keluar dari toko itu dengan perasaan hancur lebur. Tas-tas itu akhirnya hanya laku dijual di pasar loak pinggiran dengan harga yang sangat menyedihkan. Hanya cukup untuk makan beberapa hari dan membayar tunggakan listrik. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat. Mawar menangis sepanjang jalan, menyalahkan ibunya yang bodoh karena bisa tertipu barang palsu. Ibu Winda hanya diam, tatapannya kosong. Rasa lapar mulai melilit perutnya, rasa lapar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah ide gila muncul di benaknya. Ide yang sangat merendahkan harga dirinya, namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Sabrina. Keesokan harinya, Ibu Winda berdiri di lobi gedung perkantoran megah milik mendiang suaminya, yang kini dikuasai penuh oleh Sabrina. Gedung pencakar langit itu tampak berkilauan ditimpa cahaya matahari, simbol kekuasaan yang dulu ia nikmati. Ibu Winda mengenakan pakaian terbaik yang tersisa, meski terlihat kusut karena tidak disetrika dengan benar. Ia mendekati meja resepsionis dengan ragu. Penjaga resepsionis itu, seorang gadis muda yang dulu sering ia bentak-bentak jika ia datang berkunjung, kini menatapnya dengan tatapan asing dan formal. Gadis itu meminta kartu identitas dan menanyakan keperluan, memperlakukan Ibu Winda layaknya tamu tak diundang, bukan sebagai mantan istri pemilik perusahaan. Setelah menunggu hampir 2 jam di sofa lobi yang dingin, akhirnya ia diizinkan naik. Bukan ke ruang direktur utama di lantai teratas ia diarahkan, melainkan ke sebuah ruang tunggu kecil di lantai dasar dekat area parkir. Ibu Winda menunggu dengan gelisah. Pintu terbuka, dan Sabrina masuk. Wanita berhijab itu tampak begitu bercahaya, mengenakan setelan blazer kerja yang elegan dan modis. Wajahnya tenang, tanpa make-up berlebihan, namun memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Sangat kontras dengan penampilan Ibu Winda yang layu dan berantakan. Sabrina tidak duduk, ia hanya berdiri di dekat pintu, menjaga jarak. Ia bertanya dengan nada datar, apa keperluan Ibu Winda datang, menemuinya setelah semua drama di media sosial kemarin. Ibu Winda menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia mencoba membuang gengsinya jauh-jauh. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa ia butuh pekerjaan. Apa saja. Ia menceritakan kondisi mereka yang memprihatinkan, berharap setitik rasa iba masih tersisa di hati anak tirinya itu. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi staf administrasi biasa, mengingat ia dulu sering mendampingi suaminya bekerja. Sabrina mendengarkan semua keluhan itu tanpa ekspresi. Setelah Ibu Winda selesai bicara, Sabrina tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Sabrina berkata bahwa perusahaan sedang melakukan efisiensi dan tidak ada lowongan untuk posisi staf, apalagi untuk orang yang memiliki catatan penggelapan dana. Namun, Sabrina melanjutkan, ada satu posisi yang kosong dan sangat sulit dicari orangnya. Posisi itu adalah petugas kebersihan khusus untuk gudang arsip lama di bangunan belakang. Gudang itu terkenal kotor, lembab, penuh debu tebal, dan sering menjadi sarang tikus got yang besar. Pekerjaannya berat, harus mengangkat tumpukan kardus berdebu dan membersihkan kotoran tikus setiap hari. Ibu Winda ternganga mendengar tawaran itu. Ia, yang tangannya tidak pernah menyentuh sapu, disuruh membersihkan kotoran tikus? Namun, kalimat Sabrina selanjutnya membuat jantungnya berdegup kencang. Sabrina menawarkan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan untuk pekerjaan itu. Angka 5 juta itu bergaung di kepala Ibu Winda. Itu adalah jumlah uang yang sama persis dengan yang ia lemparkan ke wajah Sabrina di malam ulang tahunnya. Ini bukan sekadar tawaran pekerjaan, ini adalah sebuah penghinaan yang dibungkus dengan rapi. Ini adalah balasan yang telak. Sabrina sedang menguji, apakah harga diri Ibu Winda masih lebih tinggi daripada rasa laparnya. Darah naik ke ubun-ubun Ibu Winda. Wajahnya memerah pada menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia merasa dipermainkan. Ia membayangkan dirinya memakai seragam cleaning service, menyapu gudang, sementara mantan karyawannya lalu lalang melihatnya.
Itu adalah mimpi buruk yang lebih mengerikan daripada kematian. Dengan napas memburu, Ibu Winda berdiri dan membentak Sabrina. Ia menolak tawaran itu mentah-mentah. Ia berteriak bahwa ia lebih baik mati kelaparan daripada harus menjadi babu di perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya sebagian. Sabrina tidak terkejut dengan penolakan itu. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menduga respons tersebut. Ia berkata singkat, "Pilihan ada di tangan ibu. Pintu keluar ada di sebelah sana." Sabrina berbalik badan dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Ibu Winda ditinggalkan sendirian di ruang tunggu yang sunyi, dengan air mata kemarahan yang menetes di pipinya. Ia keluar dari gedung itu dengan langkah terhentak-hentak, membawa serta dendam yang semakin membara. Di dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan pernah mengemis lagi pada Sabrina. Ia akan mencari cara lain, cara apapun, sekeji apapun, untuk merebut kembali hidupnya dan menghancurkan Sabrina sampai ke akar-akarnya. Kemarahan Ibu Winda tidak mereda setibanya di rumah kontrakan. Justru, api dendam itu semakin berkobar, membakar akal sehatnya. Ia membanting pintu, membuat Mawar yang sedang melamun terlonjak kaget. Ibu Winda mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti harimau yang terluka, menceritakan penghinaan yang baru saja ia terima dari Sabrina. Mawar mendengarkan dengan mata membelalak, ikut merasakan panasnya penghinaan itu. Bagi mereka, tawaran menjadi pembersih gudang tikus adalah deklarasi perang terbuka. Mereka sepakat bahwa jalan damai atau belas kasihan sudah tertutup rapat. Kini, hanya ada satu jalan, menghancurkan Sabrina dengan cara kotor, karena cara bersih sudah tidak mempan. Malam itu juga, Ibu Winda membuka buku telepon lamanya, mencari kontak seseorang yang dulu pernah menjadi musuh bisnis mendiang suaminya. Pria itu bernama Pak Burhan, pemilik perusahaan kompetitor yang licik dan sudah lama mengincar rahasia teknologi pabrik milik keluarga Sabrina. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Ibu Winda menghubungi nomor tersebut. Setelah percakapan alot yang penuh negosiasi, tercapailah kesepakatan gelap. Pak Burhan bersedia membayar mahal jika Ibu Winda bisa memberikan data cetak biru produk terbaru yang akan diluncurkan perusahaan Sabrina bulan depan. Data itu sangat rahasia dan hanya dipegang oleh segelintir orang, termasuk tim legal perusahaan. Ibu Winda tahu ia tidak bisa masuk ke sistem perusahaan. Aksesnya sudah diputus total. Namun, ia tahu siapa yang memegang kunci akses tersebut selain Sabrina. Orang itu adalah Rendra, pengacara muda yang juga merangkap sebagai penasihat strategis perusahaan. Ibu Winda menyadari bahwa Rendra adalah titik lemah sekaligus pintu masuk mereka. Ia menatap Mawar, putri cantiknya yang merupakan satu-satunya aset berharga yang tersisa. Rencana jahat pun disusun. Mawar ditugaskan untuk mendekati Rendra, menggunakan kecantikannya untuk menggoda pria itu, membuatnya lengah, dan mencuri data dari laptop atau ponselnya. Mawar awalnya ragu. Ia tahu Rendra adalah orang yang cerdas dan berintegritas. Namun, bayangan hidup miskin selamanya di kontrakan bau ini lebih menakutkan daripada risiko gagal. Mawar mulai bersiap. Ia mengeluarkan gaun malam terbaiknya yang ia sembunyikan di tumpukan paling bawah koper, satu-satunya gaun yang tidak sempat disita atau dijual. Ia berdandan maksimal, menutupi wajah lelahnya dengan riasan tebal yang memukau. Ia mempelajari jadwal Rendra lewat media sosial, mencari tahu tempat-tempat yang sering dikunjungi pria itu. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Mawar, secara tidak sengaja, menabrak Rendra di sebuah kafe eksekutif tempat Rendra biasa minum kopi sore. Mawar berakting sempurna. Ia memasang wajah sedih, rapuh, dan penuh penyesalan. Ia meminta maaf kepada Rendra atas semua kekacauan yang terjadi, mengaku bahwa ia dipaksa oleh ibunya, dan sebenarnya ia ingin berdamai dengan Sabrina tapi takut. Air mata buaya menetes tepat pada waktunya. Rendra tampak terkejut, namun kemudian melunak. Pria itu mendengarkan curahan hati Mawar dengan simpatik. Mawar, merasa umpannya dimakan, memberanikan diri mengajak Rendra makan malam sebagai tanda permintaan maaf dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Rendra menyetujui ajakan itu. Malam makan malam tiba. Mereka bertemu di sebuah restoran fine dining yang mewah, tempat yang sangat kontras dengan kehidupan Mawar saat ini. Mawar merasa percaya diri kembali saat melangkah masuk restoran itu, merasakan tatapan kagum dari para pelayan dan tamu lain. Ia merasa dirinya kembali menjadi putri raja. Rendra sudah menunggu di meja sudut yang remang-remang dan romantis. Pria itu tampak gagah dengan kemeja putih yang digulung lengannya. Mawar duduk di hadapannya, tersenyum manis. Sepanjang makan malam, Mawar mengerahkan seluruh pesonanya. Ia tertawa manja pada lelucon Rendra, menyentuh tangan pria itu sekilas, dan terus-menerus memuji kecerdasan Rendra. Rendra merespons dengan hangat,
membuat Mawar semakin yakin bahwa pria ini sudah jatuh dalam pelukannya. Di tengah obrolan, Mawar mulai mengarahkan pembicaraan ke topik pekerjaan. Dengan nada polos, ia bertanya tentang proyek besar yang sedang dikerjakan Rendra. Ia berpura-pura bodoh, memancing Rendra untuk menjelaskan detail rahasia. Rendra tampak antusias bercerita, bahkan meletakkan ponsel dan tablet kerjanya di atas meja, seolah tidak curiga sama sekali. Mawar melihat kesempatan emas. Ia berpura-pura menumpahkan sedikit air minum ke bajunya dan pamit ke toilet, berharap Rendra akan lengah saat ia pergi atau meninggalkan ponselnya terbuka. Namun, sebelum Mawar sempat berdiri, Rendra menahan tangannya. Senyum hangat di wajah Rendra perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang membuat Mawar merinding. Suasana romantis di meja itu lenyap seketika, berubah menjadi mencekam. Rendra mengambil ponselnya, tapi bukan untuk menyimpannya. Ia meletakkan ponsel itu di tengah meja, dan menekan tombol loudspeaker. "Kau dengar itu semua, Sabrina?" tanya Rendra pada ponselnya. Suara Sabrina terdengar jernih dan tajam dari pengeras suara, membelah keheningan di antara mereka. "Dengar sangat jelas, Rendra. Aktingmu bagus sekali. Dan Mawar, usahamu untuk memancing Rendra membocorkan proyek X sangat menyedihkan." Mawar mematung di kursinya. Wajah cantiknya memucat seketika. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia menyadari bahwa ini semua adalah jebakan. Rendra tidak pernah tertipu oleh air matanya di kafe. Rendra tidak pernah terpesona oleh kecantikannya malam ini. Semua itu hanyalah sandiwara yang dirancang oleh Sabrina dan Rendra untuk menangkap basah niat jahat mereka. Rendra menatap Mawar dengan tatapan menyelidik, lalu mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari saku jasnya. "Mawar," kata Rendra dengan nada formal layaknya seorang jaksa di pengadilan, "percakapan kita selama 1 jam ini sudah direkam. Upayamu membujukku untuk memberikan akses data perusahaan dengan imbalan tubuh dan uang, serta penyebutan nama Pak Burhan sebagai pembeli data tersebut, sudah cukup untuk menjeratmu dengan pasal percobaan pencurian rahasia dagang dan penyuapan." Tubuh Mawar gemetar hebat. Ia mencoba menyangkal, tergagap-gagap mencari alasan, namun kata-kata Rendra selanjutnya membungkamnya total. "Polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka ada di parkiran depan. Kau punya 2 pilihan, Mawar. Ditangkap di sini di depan semua tamu restoran elit ini, atau kau lari lewat pintu belakang dan meninggalkan ibumu sendirian menanggung akibatnya nanti." Rendra sengaja memberikan celah itu. Ia ingin melihat seberapa hancurnya moral keluarga ini. Dan benar saja, insting bertahan hidup Mawar mengambil alih. Tanpa memikirkan ibunya yang sedang menunggu kabar gembira di kontrakan, tanpa memikirkan harga diri, Mawar menyambar tas tangannya dan berlari kencang menuju dapur restoran, menerobos para koki yang terkejut, dan kabur lewat pintu belakang menuju gang gelap. Rendra melihat kepergian Mawar dengan gelengan kepala. Ia kembali berbicara pada ponselnya. "Dia kabur, SAB. Sesuai dugaanmu. Dia meninggalkan ibunya." Suara Sabrina terdengar menghela napas panjang dari seberang telepon. "Bagus. Biarkan dia lari. Ketakutan akan menjadi hukuman yang lebih kejam untuknya malam ini. Tapi untuk Ibu Winda, kita selesaikan sekarang." Malam itu berakhir bukan dengan kemenangan yang Mawar bayangkan, melainkan dengan kekalahan telak yang memalukan. Di restoran mewah itu, Rendra menikmati sisa hidangannya dengan tenang. Sementara di luar sana, jaring perangkap yang sesungguhnya baru saja mulai dikencangkan untuk menjerat leher Ibu Winda. Permainan ini sudah bukan lagi soal harta, tapi soal siapa yang akan bertahan sampai akhir tanpa kehilangan kewarasannya. Malam itu langit Jakarta tampak gelap gulita, seolah ikut berduka atau mungkin sedang bersiap menurunkan badai untuk mencuci dosa-dosa manusia yang ada di bawahnya. Mawar berlari sekuat tenaga menembus ganggang sempit di belakang restoran mewah tersebut. Napasnya memburu kasar, dadanya terasa sesak seakan paru-parunya hendak meledak karena kekurangan oksigen. Gaun malam indah yang ia kenakan, yang tadinya membuatnya merasa seperti seorang putri, kini telah robek di bagian bawah karena tersangkut pagar kawat saat ia mencoba melompati selokan. Sepatu hak tingginya sudah ia lepas dan ia tenteng di tangan kiri, sementara kakinya yang telanjang kini lecet dan berdarah karena menginjak kerikil tajam dan aspal kasar jalanan ibu kota. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit fisik itu. Rasa takut yang menjalar di tulang punggungnya jauh lebih menyakitkan dan mematikan. Bayangan wajah dingin Rendra dan ancaman penjara terus menghantuinya di setiap langkah. Mawar terus berlari tanpa arah yang jelas, hanya menuruti insting untuk menjauh sejauh mungkin dari restoran itu. Ia merasa seperti buronan paling hina. Air matanya bercampur dengan keringat dan debu jalanan, membuat riasan wajahnya luntur berantakan menjadi topeng yang mengerikan. Ia membenci dirinya sendiri, membenci Rendra, membenci Sabrina, dan yang paling parah, ia mulai membenci ibunya sendiri.
Ia menyadari bahwa ia hanyalah pion dalam permainan gila ibunya. Ibunya yang menyuruhnya menggoda Rendra, ibunya yang mendorongnya ke jurang kehancuran ini, sementara wanita tua itu duduk manis menunggu hasil di rumah kontrakan. Setelah berlari hampir 2 kilometer dan memastikan tidak ada sirine polisi yang mengejarnya, Mawar akhirnya menaiki sebuah taksi tua yang melintas. Dengan uang tunai terakhir yang ia miliki di dalam tas, ia meminta sopir mengantarnya ke daerah pinggiran tempat kontrakan kumuh mereka berada. Sesampainya di depan rumah kontrakan yang suram itu, Mawar berdiri gemetar di depan pintu. Ia bisa mendengar suara televisi yang menyala dari dalam. Ibunya pasti sedang menunggu dengan tidak sabar. Membayangkan Mawar pulang membawa data rahasia yang akan membuat mereka kaya raya kembali. Mawar menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, lalu mendorong pintu kayu rapuh itu dengan kasar. Pintu terbuka menghantam dinding, menimbulkan suara gedebuk yang keras. Ibu Winda yang sedang duduk di kasur lantai langsung menoleh dengan wajah berbinar, namun senyumnya seketika lenyap saat melihat kondisi putrinya. Ibu Winda melihat Mawar yang berdiri di ambang pintu dengan penampilan seperti orang gila. Rambut acak-acakan, kaki berdarah, gaun robek, dan wajah penuh lunturan maskara hitam. Tidak ada laptop atau flash disk di tangannya. Ibu Winda segera bangkit, bukan untuk memeluk anaknya yang terlihat trauma, melainkan untuk menuntut jawaban. Dengan nada tinggi dan tidak sabaran, Ibu Winda bertanya apakah Mawar berhasil mendapatkan datanya. Ia mengguncang bahu Mawar yang diam mematung, mendesak agar Mawar segera bicara. Pertanyaan itu menjadi pemicu ledakan emosi Mawar yang sudah ia tahan sejak tadi. Mawar menepis tangan ibunya dengan kasar, lalu menjerit histeris. Ia berteriak bahwa tidak ada data, tidak ada uang, dan tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah jebakan. Mawar menceritakan bagaimana Rendra mempermainkannya, bagaimana percakapan mereka direkam, dan bagaimana polisi hampir menangkapnya. Ia menumpahkan semua kekesalan dan ketakutannya. Namun, bukannya bersimpati atau khawatir anaknya hampir dipenjara, wajah Ibu Winda justru memerah karena marah. Ibu Winda menampar pipi Mawar dengan keras, hingga kepala Mawar tersentak ke samping. Suara tamparan itu menggema di ruangan sempit yang lembab itu. Ibu Winda memaki Mawar sebagai anak yang tidak berguna, bodoh, dan hanya bisa menyusahkan orang tua. Ibu Winda berteriak bahwa Mawar telah menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan emas untuk membalas dendam pada Sabrina dan kembali hidup mewah. Ia menuduh Mawar kurang pandai menggoda Rendra, kurang cantik, dan kurang cerdik. Tamparan itu menyadarkan Mawar sepenuhnya. Ia memegang pipinya yang panas, menatap ibunya dengan tatapan asing. Selama ini ia selalu menurut, selalu menjadi boneka yang patuh demi mendapatkan kasih sayang ibunya. Tapi malam ini, ia sadar bahwa ibunya tidak pernah mencintainya. Ibunya hanya mencintai ambisi dan keserakahan dirinya sendiri. Mawar mulai tertawa, tawa yang sumbang dan terdengar gila. Ia mundur beberapa langkah, menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar. Mawar balik menyerang dengan kata-kata yang tajam. Ia mengatakan bahwa semua penderitaan ini adalah salah Ibu Winda. Ibu Winda yang terlalu boros, Ibu Winda yang terlalu sombong, dan Ibu Winda yang selalu meremehkan Sabrina. Pertengkaran itu semakin memanas. Ibu Winda yang tidak mau disalahkan balik menyerang mental Mawar. Ia mengungkit semua biaya yang ia keluarkan untuk membesarkan Mawar, membiayai perawatan kecantikan, dan gaya hidup Mawar. Ia menyebut Mawar sebagai benalu. Emosi Mawar memuncak hingga ke titik didih. Akal sehatnya hilang ditelan amarah. Tanpa sadar, mulutnya meneriakkan rahasia kelam yang selama bertahun-tahun terkubur rapat di dasar neraka keluarga mereka. Mawar berteriak lantang, menantang ibunya. Ia berkata bahwa setidaknya ia tidak sejahat Ibu Winda. Ia memang pencuri, ia memang penipu, tapi ia bukan pembunuh. Suasana ruangan seketika hening mencekam. Ibu Winda terdiam, matanya melotot. Namun Mawar tidak berhenti. Ia terus mencerca. Ia mengatakan bahwa ia tahu apa yang Ibu Winda lakukan 5 tahun lalu. Ia melihatnya. Mawar melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ibu Winda menukar botol obat jantung ayah Sabrina dengan obat lain yang bentuknya mirip namun dosisnya mematikan. Mawar berteriak bahwa Ibu Winda lah yang membunuh ayah Sabrina secara perlahan agar bisa menguasai hartanya lebih cepat. Mawar mengaku selama ini ia diam karena ia menikmati uang hasil kejahatan itu, tapi sekarang ia menyesal. Ia menyesal melindungi seorang pembunuh yang bahkan tidak peduli anaknya, hampir membusuk di penjara. Ibu Winda panik luar biasa. Ia menerjang maju, mencoba membekap mulut Mawar dengan tangannya, menyuruh Mawar diam karena takut tetangga mendengar. Mereka bergulat di lantai yang kotor, saling cakar dan saling jambak layaknya binatang liar. Ibu Winda mendesis di telinga Mawar,
mengakui perbuatannya dengan bangga namun mengancam Mawar. Ia berbisik bahwa jika ia hancur, Mawar juga akan hancur. Ia mengakui memang menukar obat itu karena suaminya, ayah Sabrina, sudah mulai curiga dengan penggelapan dana yang ia lakukan dan berencana menceraikannya. Jadi, membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan mengamankan warisan. Ibu Winda menekan leher Mawar, mengancam akan melakukan hal yang sama pada Mawar jika berani buka mulut lagi. Tanpa mereka sadari, di atas lemari pakaian plastik yang reot di sudut ruangan, duduk sebuah boneka beruang tua berwarna coklat. Boneka itu adalah milik Sabrina yang dulu diambil paksa oleh Mawar saat mereka masih remaja sebagai bentuk bullying. Saat pengusiran terjadi, Sabrina sengaja membiarkan Mawar membawa boneka itu. Di dalam mata kancing boneka yang hitam mengkilap itu, tersembunyi sebuah mikrofon nirkabel berteknologi tinggi yang terus berkedip samar. Alat penyadap itu aktif, menangkap setiap desahan napas, setiap teriakan, dan setiap pengakuan dosa yang keluar dari mulut ibu dan anak yang sedang saling mangsa itu. Jauh di menara gading perkantoran, di dalam ruangan kerjanya yang dingin dan sunyi, Sabrina duduk tegak di kursinya. Ia mengenakan headphone besar yang menutupi telinganya. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir deras membasahi pipi dan jilbabnya. Tangannya mencengkeram pegangan kursi, hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, Rendra berdiri dengan wajah tegang, mendengarkan rekaman yang sama melalui pengeras suara komputer. Pengakuan itu terdengar sangat jelas, jernih tanpa gangguan. Suara Mawar yang menuduh, dan suara Ibu Winda yang membenarkan serta menjelaskan motif pembunuhannya. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang selama 5 tahun ini dicari Sabrina dalam diam. Sabrina melepas headphone-nya perlahan dan meletakkannya di atas meja. Dadanya terasa sesak oleh rasa sakit yang luar biasa mengetahui kenyataan pahit tentang akhir hidup ayahnya, namun di saat yang sama, ada rasa lega yang membuncah. Kepingan puzzle terakhir telah ditemukan. Ayahnya tidak meninggal karena sakit alami, melainkan dibunuh oleh wanita yang tidur di sebelahnya. Sabrina menghapus air matanya dengan punggung tangan. Tatapannya berubah menjadi sangat dingin, setajam mata pisau bedah. Ia menatap Rendra dan mengangguk pelan. Rendra mengerti arti anggukan itu. Tidak perlu kata-kata lagi. Waktu untuk bermain-main sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk eksekusi terakhir. Sabrina berbisik lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rendra. Darah harus dibayar dengan darah, tapi aku akan membuat kalian membayarnya dengan sisa hidup kalian di balik jeruji besi. Keesokan paginya, suasana di rumah kontrakan Ibu Winda terasa aneh dan canggung. Setelah pertengkaran hebat semalam, ibu dan anak itu tidak saling bicara. Mereka duduk berjauhan, sibuk dengan pikiran masing-masing, terperangkap dalam kebencian yang saling mengikat. Mawar dengan wajah lebam dan mata bengkak, sementara Ibu Winda dengan rambut acak-acakan dan tatapan paranoid. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah, diikuti teriakan kurir paket. Ibu Winda dengan malas bangkit membuka pintu. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop besar berwarna emas yang terlihat sangat mewah dan elegan, kontras dengan lingkungan kumuh tempat mereka tinggal. Dengan tangan gemetar, Ibu Winda membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah undangan resmi dengan cetakan huruf timbul berwarna emas. Undangan itu berasal dari perusahaan Sabrina. Isinya adalah undangan VVIP untuk menghadiri acara gala dinner peluncuran proyek masa depan, yang akan diadakan malam ini di ballroom hotel bintang 5 termewah di Jakarta. Di bagian bawah undangan, terselip sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan yang sangat mereka kenali, tulisan tangan Rendra. Kartu itu berbunyi, Sabrina ingin berdamai. Dia takut data rahasia bocor ke pihak lain setelah insiden Mawar semalam. Datanglah, kita bicarakan kompensasi dan uang tutup mulut yang pantas untuk kalian agar rahasia perusahaan tetap aman. Mata Ibu Winda seketika berbinar terang. Kesedihan dan ketakutan yang melingkupinya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh gelombang euforia keserakahan. Ia tertawa keras, tawa kemenangan yang mengerikan. Ia berlari menghampiri Mawar, mengguncang tubuh anaknya, dan menunjukkan undangan itu. Ia berteriak bahwa mereka menang. Ia yakin Sabrina ketakutan. Menurut logika Ibu Winda yang sudah terdistorsi, Sabrina pasti berpikir bahwa Mawar benar-benar memiliki salinan data atau setidaknya memiliki koneksi dengan Pak Burhan, sehingga Sabrina memilih menyerah dan membayar mereka daripada menanggung risiko kebangkrutan perusahaan. Mawar yang membacanya merasa ragu, namun melihat nominal, uang tutup mulut, yang dijanjikan secara tersirat, keraguannya perlahan luntur. Harapan untuk kembali hidup kaya raya membutakan akal sehat mereka sekali lagi. Siang itu juga, mereka sibuk mempersiapkan diri. Dengan sisa uang terakhir, mereka pergi ke salon murahan untuk menata rambut dan menyewa gaun pesta.
Mereka ingin tampil sebagai pemenang. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka belum habis. Ibu Winda mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, sementara Mawar mengenakan gaun hitam dengan belahan tinggi. Mereka memoles wajah dengan riasan tebal untuk menutupi jejak lelah dan bekas pertengkaran semalam. Rasa percaya diri mereka melambung tinggi. Mereka membayangkan akan pulang malam ini membawa cek bernilai miliaran rupiah, lalu pindah dari kontrakan busuk ini besok pagi. Malam harinya, mereka tiba di hotel tempat acara berlangsung. Ballroom hotel itu didekorasi dengan sangat megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan para tamu undangan yang terdiri dari investor asing, pejabat pemerintah, dan rekan bisnis papan atas tampak memenuhi ruangan. Kedatangan Ibu Winda dan Mawar menarik perhatian. Beberapa mantan kolega yang mengenali mereka berbisik-bisik, menatap dengan pandangan aneh. Namun Ibu Winda mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menganggap tatapan itu adalah tatapan kagum atau iri. Ia berjalan melenggang melewati kerumunan, menggandeng Mawar, langsung menuju barisan paling depan di mana 2 kursi kosong dengan nama mereka sudah disiapkan. Mereka duduk dengan bangga di kursi VVIP, tepat di depan panggung utama. Posisi ini semakin meyakinkan Ibu Winda bahwa Sabrina benar-benar ingin menghormati mereka demi negosiasi damai. Rendra terlihat di kejauhan, mengangguk sopan ke arah mereka, yang dibalas Ibu Winda dengan senyum angkuh. Acara dimulai. Lampu ruangan meredup, menyisakan sorotan lampu sorot ke arah panggung. Sabrina muncul dari balik tirai. Penampilannya sungguh memukau. Ia mengenakan gamis sutra berwarna navy dengan hiasan payet yang elegan namun tidak berlebihan, dipadu dengan jilbab satin yang senada. Ia tampak seperti seorang ratu yang sesungguhnya, karismatik dan penuh wibawa. Sabrina berdiri di podium, menatap ribuan hadirin, lalu pandangannya berhenti tepat pada Ibu Winda dan Mawar di barisan depan. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Mata Sabrina sedingin es. Ia memulai pidatonya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Ia berbicara tentang warisan, tentang nilai-nilai kejujuran yang diajarkan oleh mendiang ayahnya, dan tentang komitmen perusahaan untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang menghambat kemajuan. Ibu Winda menyenggol lengan Mawar, berbisik bahwa kotoran yang dimaksud pasti adalah masalah data bocor itu, dan sebentar lagi Sabrina akan mengumumkan perdamaian. Malam ini, kata Sabrina, suaranya menggema di seluruh penjuru ballroom, saya ingin mempersembahkan sebuah proyek khusus. Proyek ini bukan tentang produk masa depan, melainkan tentang meluruskan masa lalu. Saya menyebutnya proyek keadilan. Sabrina menekan sebuah tombol di podium. Layar LED raksasa di belakangnya yang seukuran layar bioskop tiba-tiba menyala. Namun, bukan grafik saham atau video produk yang muncul. Layar itu menampilkan sebuah gelombang suara audio visualizer yang bergerak-gerak. Detik berikutnya, suara yang sangat familiar terdengar menggelegar dari sistem pengeras suara kualitas konser di ruangan itu. Itu adalah suara Mawar. Aku tahu apa yang ibu lakukan 5 tahun lalu. Ibu Winda menukar botol obat jantung ayah Sabrina dengan obat lain. Seluruh ruangan tersentak kaget. Suasana hening seketika, semua mata tertuju pada layar dan kemudian beralih menatap 2 wanita di barisan depan. Wajah Ibu Winda memucat, darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Ia mencoba berdiri, ingin berteriak menghentikan itu, tapi kakinya gemetar terlalu hebat. Rekaman berlanjut ke suara Ibu Winda sendiri. Suaranya terdengar jernih, tajam, dan kejam. Memang aku yang menukarnya. Ayahmu sudah curiga. Membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan mengamankan warisan. Pengakuan itu menggema berulang-ulang, memantul di dinding-dinding mewah ballroom, menembus telinga setiap orang yang hadir di sana. Para investor menutup mulut tak percaya. Wartawan yang hadir segera menyalakan kamera mereka, memotret momen kehancuran itu dengan kilatan blitz yang bertubi-tubi. Ibu Winda merasa dunia berputar. Ia sadar, ini bukan panggung negosiasi. Ini adalah panggung eksekusi publik. Ia telah dijebak di hadapan ratusan saksi mata yang paling berpengaruh. Mawar di sebelahnya sudah menangis histeris, menutupi wajahnya dengan tangan, tidak sanggup menanggung rasa malu yang menghancurkan jiwa. Sabrina menatap mereka dari atas panggung dengan tatapan puas yang mengerikan. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bukti itu sudah berbicara lebih keras daripada tuntutan apapun. Tiba-tiba, pintu samping ballroom terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan rompi taktis masuk dengan langkah tegap. Mereka bukan polisi biasa, melainkan tim khusus dari unit kejahatan berat. Mereka berbaris menuju barisan depan, membelah kerumunan tamu yang menyingkir dengan ketakutan. Suara langkah sepatu bot polisi di lantai parket terdengar,
seperti detak jam kematian bagi kebebasan Ibu Winda. Ibu Winda mencoba melarikan diri, ia berbalik badan hendak lari ke arah pintu keluar, namun Rendra sudah berdiri di sana menghalangi jalannya. Rendra tidak lagi tersenyum sopan. Wajahnya keras dan dingin. Mau kemana, Bu Winda? Acaranya baru saja dimulai, sindir Rendra. Polisi dengan cepat menyergap Ibu Winda dan Mawar. Tidak ada perlawanan yang berarti. Tenaga mereka sudah habis disedot oleh rasa syok. Tangan Ibu Winda yang penuh dengan cincin imitasi ditarik kasar ke belakang punggungnya. Bunyi klik logam borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring di tengah keheningan ruangan. Polisi membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang di depan semua tamu undangan. Saudari Winda, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Bapak Wijaya, ayah Sabrina, penggelapan dana, dan penipuan korporasi. Saudari Mawar, Anda ditangkap atas tuduhan persekongkolan jahat, percobaan pencurian rahasia dagang, dan menyembunyikan tindak kejahatan pembunuhan. Mawar menjerit memanggil nama ibunya, tapi Ibu Winda sudah tidak bisa merespons. Pandangan Ibu Winda kosong, jiwanya hancur. Ia digiring keluar ruangan seperti penjahat kelas teri, melewati barisan orang-orang yang dulu memujanya, yang kini menatapnya dengan jijik dan hina. Saat mereka diseret melewati panggung, Ibu Winda mendongak menatap Sabrina untuk terakhir kalinya. Ia melihat anak tirinya itu berdiri tegak di bawah sorotan lampu, tampak suci dan tak tersentuh. Sabrina menatap balik, lalu perlahan mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan gerakan pelan, gerakan yang sama persis seperti saat Ibu Winda mengusir Sabrina dari rumah dulu. Itu adalah lambaian perpisahan yang menyakitkan. Momen itu diabadikan oleh ratusan kamera, menjadi headline berita di seluruh negeri dalam hitungan menit. Malam itu, pesta mewah tersebut berubah menjadi kuburan bagi kesombongan Ibu Winda dan Mawar. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling teatrikal dan menyakitkan. Suasana di kantor polisi malam itu terasa sangat berbeda dari kemewahan balai sidang hotel yang baru saja mereka tinggalkan. Dinding-dinding kusam berwarna abu-abu, lampu neon panjang yang berkedip-kedip dengan suara dengungan rendah, serta aroma campuran antara keringat, rokok, dan pembersih lantai murahan menyambut kedatangan Ibu Winda dan Mawar. Mereka digiring masuk melalui pintu belakang untuk menghindari serbuan wartawan yang sudah menunggu di lobi depan, seperti sekumpulan hiu yang mencium bau darah. Tangan mereka masih terborgol erat di belakang punggung, meninggalkan bekas merah yang menyakitkan di pergelangan tangan. Tidak ada perlakuan istimewa bagi mereka. Petugas memperlakukan mereka sama seperti pencuri ayam atau preman pasar yang tertangkap basah, menyeret mereka masuk ke dalam ruang pemeriksaan yang terpisah. Mawar dipisahkan dari ibunya di sebuah ruangan kecil berukuran 2 kali 3 meter. Di dalamnya hanya ada sebuah meja besi yang dingin, 2 kursi kayu keras, dan sebuah cermin kaca satu arah yang memantulkan wajahnya yang berantakan. Riasan wajahnya yang mahal kini luntur menjadi noda hitam di sekitar mata, membuatnya terlihat seperti hantu. Mawar duduk gemetar, memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan oleh pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah. Rasa takut yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketakutan akan penjara, melainkan ketakutan akan kehancuran total masa depannya. Di usianya yang masih muda, ia membayangkan harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, membusuk bersama penjahat-penjahat kelas kakap lainnya. Penyidik masuk ke ruangan Mawar dengan membawa tumpukan berkas tebal. Tanpa basa-basi, penyidik itu memutar kembali rekaman suara pengakuan mereka yang tadi diperdengarkan di hotel. Suara Mawar yang menuduh ibunya terdengar memenuhi ruangan sempit itu. Mawar menutup telinganya, tidak sanggup mendengar suaranya sendiri. Penyidik itu kemudian menatap Mawar dengan tajam dan memberikan tawaran yang menggoda namun mematikan. Ia berkata bahwa Mawar bisa mendapatkan keringanan hukuman jika bersedia menjadi saksi kunci dan menceritakan secara rinci bagaimana proses pembunuhan itu terjadi, serta membuktikan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam eksekusi pembunuhan tersebut. Tawaran itu adalah jerat yang langsung disambar oleh Mawar. Insting bertahan hidup Mawar mengambil alih seluruh kesadarannya. Rasa hormat dan bakti kepada orang tua seketika lenyap tak berbekas. Dengan air mata bercucuran, Mawar mulai bercerita. Ia menumpahkan segala kesalahan kepada Ibu Winda. Mawar bersaksi bahwa ibunya adalah otak dari semua kejahatan ini. Ia menceritakan bagaimana Ibu Winda sering memaksanya untuk memata-matai ayah Sabrina, bagaimana Ibu Winda merencanakan penukaran obat itu berbulan-bulan sebelumnya, dan bagaimana ibunya mengancam akan membuang Mawar jika ia berani buka mulut. Mawar memosisikan dirinya sebagai korban manipulasi ibunya. Ia mengaku bahwa ia hanya diam, karena takut dibunuh juga oleh ibunya sendiri. Mawar mengkhianati darah dagingnya sendiri tanpa ragu sedikitpun demi menyelamatkan dirinya dari hukuman mati. Sementara itu, di ruang interogasi sebelah, Ibu Winda menghadapi situasi yang lebih panas. Ia tidak menangis seperti Mawar, melainkan mengamuk. Ia memaki-maki polisi,
menuntut untuk bertemu pengacara pribadinya, dan berteriak bahwa ini semua adalah jebakan dan rekayasa digital yang dibuat oleh Sabrina. Namun, polisi tidak bergeming. Mereka menunjukkan bukti tambahan yang baru saja diserahkan oleh Rendra. Bukti itu berupa hasil uji laboratorium forensik dari sisa obat yang ditemukan di tong sampah kamar Ibu Winda 5 tahun lalu. Ternyata, Rendra yang curiga sudah mengamankan botol obat itu secara diam-diam saat ayah Sabrina meninggal dan menyimpannya di brankas firma hukum sebagai asuransi. Hasil lab menunjukkan dengan jelas bahwa isi kapsul obat itu telah diganti dengan zat kimia yang memicu gagal jantung. Melihat bukti telak itu, pertahanan Ibu Winda runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi, matanya liar mencari celah untuk kabur yang jelas tidak ada. Ketika penyidik memberitahu bahwa Mawar di ruang sebelah sudah bernyanyi dan menuduh Ibu Winda sebagai pelaku tunggal, kemarahan Ibu Winda meledak. Ia tidak terima disalahkan sendirian. Ia merasa dikhianati oleh anak yang paling ia manjakan. Ibu Winda balik menyerang. Ia berteriak kepada penyidik bahwa Mawar adalah pembohong besar. Ibu Winda bersaksi bahwa Mawarlah yang sebenarnya memberikan ide untuk menukar obat itu, karena Mawar ingin segera mendapatkan warisan untuk membeli mobil sport dan liburan ke Eropa. Ibu Winda mengklaim bahwa ia melakukan itu semua demi kebahagiaan Mawar. Pertarungan saling tuduh antara ibu dan anak itu terekam jelas dalam berita acara pemeriksaan. Ikatan keluarga yang selama ini mereka banggakan hancur lebur menjadi debu. Mereka saling mangsa, saling gigit, dan saling menjatuhkan demi mendapatkan simpati penyidik. Cinta ibu dan anak ternyata tidak sekuat cinta mereka pada diri sendiri. Malam itu menjadi malam yang panjang dan melelahkan. Proses pemeriksaan berlangsung hingga pagi hari. Ketika matahari terbit, status mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saat mereka digelandang keluar dari ruang pemeriksaan menuju sel tahanan sementara, kejadian dramatis terjadi di lorong kantor polisi. Ibu Winda dan Mawar yang berjalan dengan baju tahanan berwarna oranye, berpapasan dengan Sabrina dan Rendra yang baru saja selesai memberikan keterangan tambahan. Penampilan mereka sangat kontras. Sabrina terlihat segar, bersih, dan tenang, sementara Ibu Winda dan Mawar terlihat kumal, berantakan, dan hancur. Melihat Sabrina, Ibu Winda tiba-tiba meronta dari pegangan petugas. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh di kaki Sabrina, mencoba meraih ujung gamis anak tirinya. Ibu Winda menangis meraung-raung, membuang semua harga dirinya. Ia memanggil-manggil Sabrina dengan sebutan anakku sayang. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf dan setan yang merasukinya. Ia berjanji akan melakukan apa saja asalkan Sabrina mau mencabut laporan dan membebaskannya. Ia bahkan rela menjadi pembantu seumur hidup di rumah Sabrina. Mawar yang melihat ibunya bersimpuh, ikut-ikutan menangis dan memohon, mengatakan bahwa mereka adalah keluarga dan darah lebih kental daripada air. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Dua wanita yang dulu begitu sombong dan kejam, kini mengemis seperti pengemis jalanan di kaki orang yang pernah mereka injak-injak. Sabrina berhenti melangkah. Ia menunduk, menatap wajah ibu tirinya yang basah oleh air mata dan ingus. Tidak ada rasa iba di mata Sabrina, yang ada hanyalah tatapan kosong yang dingin. Sabrina menarik mundur kakinya, melepaskan cengkeraman tangan Ibu Winda dari ujung pakaiannya seolah-olah tangan itu adalah kotoran yang menjijikan. Sabrina berkata pelan namun tegas, suaranya terdengar seperti vonis hakim yang mutlak. Ia mengatakan bahwa keluarga sejati tidak akan saling membunuh demi harta. Ia mengatakan bahwa wanita yang membunuh ayahnya bukanlah ibunya, melainkan monster. Sabrina menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan sampai tuntas, dan ia tidak akan pernah memberikan pengampunan barang sedikitpun. Setelah mengucapkan kalimat itu, Sabrina membetulkan letak jilbabnya, lalu berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan mereka. Langkah Sabrina terdengar tegas dan pasti di lantai lorong, menjauh dari masa lalu kelamnya. Rendra mengikuti di belakangnya, memberikan perlindungan. Di belakang mereka, teriakan histeris Ibu Winda dan Mawar menggema di lorong, memanggil-manggil nama Sabrina dengan putus asa. Petugas polisi segera menyeret mereka berdiri, dan membawa mereka masuk ke dalam sel besi yang dingin dan gelap. Pintu sel ditutup dengan suara dentuman besi yang keras, mengunci mereka dalam kesunyian dan penyesalan yang terlambat. Di dalam sel yang sempit itu, mereka hanya bisa saling menatap dengan penuh kebencian, menyadari bahwa neraka dunia baru saja dimulai bagi mereka berdua. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Musim telah berganti, hujan badai telah reda digantikan oleh langit biru yang cerah. Kehidupan Sabrina telah berubah sepenuhnya menjadi lebih baik. Perusahaan peninggalan ayahnya kini berkembang pesat di bawah kepemimpinannya yang bijaksana dan tegas. Ia berhasil membersihkan semua korupsi yang ditinggalkan oleh manajemen lama,
dan membawa perusahaan ke arah yang lebih transparan. Nama baik keluarganya yang sempat tercemar kini telah pulih, bahkan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sabrina dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang inspiratif, wanita berhijab yang tangguh dan cerdas. Namun, di balik kesuksesan itu, Sabrina tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia tidak gila hormat dan selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ayahnya setiap hari Jumat, mendoakan ketenangan jiwa sang ayah yang kini telah mendapatkan keadilan. Pagi itu, Sabrina meminta Rendra untuk mengosongkan jadwalnya. Ia memiliki satu urusan terakhir yang harus diselesaikan sebelum ia bisa benar-benar menutup buku masa lalunya. Dengan mengendarai mobil sederhana, bukan mobil mewah yang mencolok, Sabrina dan Rendra meluncur menuju pinggiran kota, ke sebuah bangunan besar dengan tembok beton tinggi yang dikelilingi kawat berduri. Itu adalah lembaga pemasyarakatan wanita, tempat di mana Ibu Winda dan Mawar kini menghabiskan hari-hari mereka menunggu eksekusi vonis hakim. Proses pemeriksaan masuk ke dalam penjara sangat ketat. Sabrina harus menitipkan tas dan ponselnya, serta melewati beberapa pintu besi berlapis. Udara di dalam penjara terasa lembab dan berat, berbau karbol yang menyengat namun tidak mampu menutupi bau keputusasaan yang menguar dari setiap sudut sel. Suara teriakan narapidana, bunyi langkah sepatu sipir, dan denting kunci besi menciptakan simfoni kehidupan yang suram. Sabrina berjalan dengan tenang menyusuri lorong panjang menuju ruang kunjungan, didampingi oleh Rendra yang setia di sampingnya. Langkah kakinya mantap, tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Di ruang kunjungan yang dibatasi oleh sekat kaca tebal dan jeruji besi, Sabrina duduk menunggu di salah satu bangku kayu. Beberapa menit kemudian, pintu di seberang ruangan terbuka. Dua orang wanita dengan seragam biru kusam digiring masuk oleh sipir penjara. Penampilan mereka sungguh mengejutkan, nyaris tidak bisa dikenali lagi. Itu adalah Ibu Winda dan Mawar. Namun, sosok mereka yang sekarang sangat jauh berbeda dengan sosok sosialita glamor 6 bulan yang lalu. Ibu Winda terlihat sangat tua. Rambutnya yang dulu selalu disemir hitam dan ditata rapi di salon mahal, kini memutih seluruhnya, kusam, dan dipotong pendek asal-asalan. Wajahnya penuh keriput yang dalam, kulitnya kendur karena tidak lagi mendapatkan perawatan botoks dan skincare mahal. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Matanya yang dulu tajam dan angkuh, kini cekung dan redup, memancarkan aura kekalahan yang total. Mawar pun tidak kalah menyedihkan. Gadis yang dulu membanggakan kecantikannya itu kini terlihat layu. Wajahnya berjerawat parah karena stres dan air yang kotor, ada bekas luka goresan di pipinya, mungkin akibat perkelahian dengan narapidana lain. Ia menunduk takut-takut, tubuhnya membungkuk seolah memikul beban berat yang tak kasat mata. Mereka duduk di kursi seberang kaca, menatap Sabrina dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa malu, takut, namun juga ada setitik harapan liar bahwa kedatangan Sabrina membawa kabar baik atau bantuan. Ibu Winda adalah yang pertama membuka suara. Suaranya parau dan serak, seperti suara nenek tua renta. Ia bertanya kabar Sabrina dengan nada canggung, mencoba bersikap ramah. Ia kemudian mulai meracau, mengeluhkan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Ia bercerita bahwa makanannya keras dan basi, air mandinya bau tanah, dan teman satu selnya sering memukulinya dan mengambil jatah makanannya. Ia memohon kepada Sabrina untuk mengirimkan uang, atau setidaknya membawakan makanan enak dari restoran. Ia bahkan meminta dibelikan kasur busa, karena punggungnya sakit tidur di lantai semen yang dingin. Mawar hanya diam menangis, air matanya menetes membasahi meja. Ia tidak berani menatap mata Sabrina. Ia tahu betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Rendra yang duduk di samping Sabrina, hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Ibu Winda, yang masih saja memikirkan kenyamanan fisik di tengah hukuman berat yang ia jalani. Wanita itu benar-benar tidak memiliki rasa penyesalan yang tulus di hatinya. Ia hanya menyesal karena menderita, bukan menyesal karena telah membunuh. Sabrina mendengarkan keluhan itu tanpa memotong. Ia membiarkan Ibu Winda menumpahkan segala penderitaannya. Setelah Ibu Winda selesai bicara dan terengah-engah, Sabrina tersenyum tipis. Senyum yang sangat tenang namun menusuk. Sabrina tidak menjawab permintaan itu. Ia justru merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Mata Ibu Winda langsung berbinar melihat amplop itu. Ia mengira itu adalah uang bulanan atau bantuan dana yang ia minta. Tangannya yang kurus gemetar menempel di kaca, seolah ingin meraih amplop itu menembus sekat transparan. Sabrina meletakkan amplop itu di meja, tepat di depan wajah Ibu Winda yang terhalang kaca. Ia kemudian berbicara dengan suara lembut namun terdengar jelas di telinga mereka berdua. Sabrina mengingatkan mereka pada kejadian di hari ulang tahunnya yang ke-25. Ia mengingatkan momen ketika Ibu Winda melempar uang 5 juta rupiah ke wajahnya dan menyuruhnya pergi. Sabrina berkata bahwa ia menyimpan uang itu dengan baik.
Ia tidak pernah membelanjakannya sepeser pun, karena uang itu adalah simbol penghinaan yang menjadi bahan bakar semangatnya untuk bangkit. Ini uang 5 juta rupiah yang dulu ibu berikan padaku, kata Sabrina datar. Aku kembalikan utuh. Sekarang uang ini menjadi milik kalian lagi. Gunakanlah dengan bijak. Ibu Winda ternganga. Harapannya untuk mendapatkan jutaan rupiah, atau bantuan hukum musnah seketika. 5 juta rupiah di penjara memang berharga, tapi dibandingkan dengan kekayaan yang dulu mereka miliki, jumlah ini adalah lelucon yang menyakitkan. Sabrina melanjutkan kalimatnya dengan nada yang membuat Mawar semakin terisak. Sabrina menyarankan agar mereka menggunakan uang itu untuk membeli makanan tambahan di kantin penjara, membeli sabun wangi, atau menyuap narapidana lain agar tidak memukuli mereka. Sabrina mengatakan, anggap saja uang ini sebagai sedekah terakhir darinya untuk mantan keluarganya yang kini hidup susah. Nikmatilah hidup baru kalian di sini, ucap Sabrina sebagai kalimat penutup. Kalian punya waktu seumur hidup untuk merenungi perbuatan kalian. Jangan tunggu aku datang lagi, karena ini adalah kunjungan pertama dan terakhirku. Tanpa menunggu jawaban atau protes dari Ibu Winda yang mulai histeris memukul-mukul kaca, Sabrina berdiri. Ia merasa sangat ringan. Beban masa lalu yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas sepenuhnya di ruangan itu. Ia telah mengembalikan hadiah yang ia terima, dan dengan itu, ia juga mengembalikan segala rasa sakit hati dan dendam. Ia kini bersih. Sabrina menoleh pada Rendra dan mengangguk, mengajak pergi. Mereka berjalan keluar dari ruang kunjungan, meninggalkan Ibu Winda yang berteriak-teriak memaki dan Mawar yang menangis terseduh-seduh di balik kaca tebal. Suara mereka perlahan menghilang seiring tertutupnya pintu besi berat yang memisahkan dunia bebas dengan dunia penjara. Sabrina melangkah keluar dari gedung penjara menuju halaman parkir. Cahaya matahari siang menyambut wajahnya, terasa hangat dan menyegarkan. Langit di atas sana begitu biru dan luas. Sabrina menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Di sampingnya, Rendra tersenyum bangga melihat ketegaran wanita yang dicintainya itu. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju mobil, siap menyongsong masa depan yang cerah, meninggalkan Ibu Winda dan Mawar yang kini terkunci rapat dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Keadilan telah ditegakkan, dan karma telah dibayar lunas. 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 Telah dibayar lunas.